Halo sahabat jiwa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bang Jay di Yona Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Kali ini Bang Jay akan melanjutkan membahas tentang beban subjektif. Ya, beban subjektif ini jika tidak diatasi juga sangat berpengaruh kepada pola pemberian dukungan emosional, sehingga akan berpotensi mengakibatkan kekambuhan pada ODGJ. Nah, kenapa dukungan sosial emosional itu menjadi buruk ya? Karena memang secara psikologi, secara kejiwaan, mental, caregiver atau keluarga itu bisa jadi mengalami stres, mengalami kecemasan, ketakutan, kehilangan, ya, kesulitan menemukan coping ketika anggota keluarganya menderita gangguan jiwa, dan ketika pengobatan yang dilakukan tidak kunjung membuahkan hasil yang seperti yang diharapkan. Nah, beban subjektif ini muncul akibat adanya anggota keluarga yang menderita ODGJ. Apalagi penderita gangguan jiwa masih sering menerima stigma, labeling, ya, sehingga diskriminatif, sehingga ketika ada anggota keluarganya yang menderita gangguan jiwa, tentu ketakutan, kekhawatiran keluarganya akan mengalami pengalaman yang sama dengan ODGJ yang lain, dihina, diejek, disingkirkan, didiskriminatif. Ini tentu akan membuat keluarga menjadi khawatir. Selain karena akibat dari gangguan jiwa yang dialami menjadi sulit bekerja, bahkan tidak bisa bekerja lagi, atau menjadi sulit untuk mencari pekerjaan. Nah, tentu ini akan menjadi tergantung sama keluarga. Nah, ketika ini terjadi, ya bisa jadi keluarga akhirnya menjadi malu, menjadi minder, tidak percaya diri keluar rumah, bahkan sangat menjadi sulit tidur, ya, ketakutan kalau keluarganya tidak bisa sembuh lagi dan akan selamanya seperti itu. Nah, tentu ini tidak boleh terjadi, maka harus dilakukan usaha bagaimana mengatasi beban keluarga dalam jenis beban subjektif ini. Nah, untuk mengetahui itu semua, jangan lupa ditonton sampai akhir, jangan di skip. Dan jika Anda suka, silahkan like, kemudian share jika ada manfaat bagi orang lain, dan berikan komentar yang membangun. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe. Beban subjektif merupakan beban yang berhubungan dengan reaksi psikologis atau kejiwaan anggota keluarga, karena ada salah satu anggota keluarganya yang menderita gangguan jiwa. Bisa saja ini berupa perasaan kehilangan, kesedihan, kecemasan, malu dalam situasi sosial, serta coping yang tidak tepat. Bahkan keluarga bisa mengalami stres terhadap perilaku dan frustasi yang disebabkan karena adanya perubahan pola hubungan di dalam keluarga. Beban subjektif ini akan membuat keluarga menjadi mudah cemas, khawatir, takut, dan respon tercepat yang dirasakan adalah stres, sehingga menjadi sulit tidur, tidak nafsu makan, malu dengan tetangga, merasa tidak percaya diri ketika berhubungan sosial dengan orang lain, tidak konsentrasi saat bekerja, bahkan menjadi ketakutan yang tidak jelas penyebabnya. Bahkan beberapa keluarga merasa cemas menghadapi masa depan. Bagaimana nanti anggota keluarganya yang menderita gangguan jiwa? Apakah akan ada yang merawat? Bagaimana bekerjanya? Bagaimana pendidikannya? Bagaimana kehidupannya? Nah, tentu ini menimbulkan kecemasan.
Kecemasan ini merupakan emosi yang tidak menyenangkan yang terkait dengan berbagai masalah yang harus dihadapi dalam masa perkembangannya, yang berpengaruh pada aspek afektif, kognisi, dan perilaku. Adanya kecemasan ini membuat keluarga menjadi seringkali berpikir tidak tepat tentang ODGJ. Akhirnya menjadi mudah marah dan jengkel. Kadang juga menjadi khawatir yang berlebihan pada apapun yang dilakukan oleh ODGJ. Masalah yang menjadi sumber kecemasan dalam menghadapi masa depan bisa saja berkaitan dengan pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan keluarga. Memiliki anggota keluarga dengan gangguan jiwa seringkali menimbulkan stres yang sangat besar. Secara tidak langsung, semua anggota keluarga turut merasakan pengaruhnya dari gangguan tersebut. Orang dengan gangguan jiwa membutuhkan lebih banyak kasih sayang, bantuan, dan dukungan dari semua anggota keluarga. Pada saat yang sama, anggota keluarga merasakan ketakutan, kekhawatiran, dan dampak dari perubahan perilaku anggota keluarganya yang menderita gangguan jiwa. Tentu ini dapat meningkatkan ketegangan dan kemampuan anggota keluarga yang lain untuk berpartisipasi dalam memberikan perawatan di rumah. Ketika ini terjadi, tentu akan sangat mudah memicu kesembuhan. Perasaan dan ketakutan keluarga bisa saja berdampak pada kurangnya partisipasi keluarga dalam perawatan dan penerimaan yang rendah. Tentu perasaan ketakutan ini bisa jadi mempengaruhi bentuk dukungan yang diberikan kepada ODGJ. Bisa jadi dukungan informatif, penghargaan, instrumental, informasional ini akan menjadi sangat kurang dan tentu akan mudah sekali membentuk penyebab kekambuhan. Maka dari itu, perlu anggota keluarga diberikan gambaran pengetahuan, wawasan tentang gangguan jiwa dan bagaimana pengobatan serta pemulihan ODGJ harus dilakukan. Sehingga kalau keluarga paham, pasti akan merubah sikap sehingga bisa menerima kondisi dari ODGJ dan pola dukungan yang diberikan akan menjadi jauh lebih baik. Tentu ini hanya akan terjadi jika beban subjektif ini bisa diatasi. Sikap keluarga tersebut justru kontraproduktif dengan upaya kesembuhan pasien. Ketika keluarga tidak mampu merawat dan tidak mampu menerima kenyataan akan kondisi kesehatan ODGJ, tentu ini akan menghambat kesembuhan ODGJ. Sehingga tidak heran apabila realitanya pasien dengan gangguan jiwa berat seperti skizofrenia tingkat kekambuhannya sangat tinggi. Kondisi ini berakibat masyarakat awam memandang salah pada gangguan jiwa, bahwa orang dengan gangguan jiwa tidak dapat disembuhkan. Makanya tentu untuk membantu kesembuhan pasien gangguan jiwa dimulai dari keluarga, bagaimana membantu pola pengobatan dan pemulihan, bagaimana memberikan dukungan yang tepat untuk ODGJ. Nah, di dalam channel YouTube Yona Sehat Jiwa ini sudah banyak informasi yang membantu anggota keluarga untuk belajar memberikan dukungan yang tepat bagi ODGJ. Beban subjektif atau beban mental yang dirasakan keluarga dalam merawat anggota keluarga dengan gangguan jiwa bisa saja dalam bentuk perasaan keluarga ketika menghadapi ODGJ.
atau sikap masyarakat terhadap ODGJ yang bikin akhirnya keluarga menjadi malu dan tidak percaya diri keluar rumah, atau justru sikap petugas kesehatan yang nggak yakin bahwa ODGJ bisa sembuh, alias ada stigma dari tenaga kesehatan bahwa pengobatan yang diberikan hanya sedikit menstabilkan dan sulit untuk dipulihkan lagi. Nah, tentu tiga hal ini akan membangun pesimisme atau tidak percaya diri, atau cenderung keluarga akan merasa frustasi ketika memberikan perawatan. Nah, tentu ini tidak boleh terjadi. Beban subjektif harus pelan tapi pasti diatasi. Perasaan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang gangguan jiwa mengalami perasaan tidak menyenangkan yang bercampur aduk, dari merasa berat menanggung beban orang lain. Tidak ada yang menderita gangguan jiwa, kenapa harus keluarganya? Terlebih kondisi ekonomi dan penghasilan keluarga yang sangat kurang, ditambah lagi tidak mempunyai jaminan kesehatan BPJS, tentu akan sulit lagi, semakin menambah keluarga menjadi campur aduk perasaannya. Merasa bosan ketika 1 kali dirawat, 2 kali dirawat, 3 kali dirawat, mungkin anggota keluarga masih semangat untuk mengantar ODGJ untuk berobat. Tapi ketika sudah berulang-ulang bisa jadi bosan dan nggak yakin bahwa akan bisa disembuhkan. Tentu ini tidak boleh terjadi. Kemudian ada perasaan sabar dan tabah, akhirnya hanya pasrah saja menunggu keajaiban, tidak ada usaha. Nah, kemudian ada perasaan khawatir dan cemas. Ini kan berangkat dari stres, berangkat dari pikiran yang tidak tepat. Akibat ketegangan berpikir, maka menjadi mudah cemas. Ini akan menimbulkan perilaku protektif, terlalu melindungi ODGJ sehingga mau melakukan apa-apa tidak boleh. Padahal di rumah sakit selalu dilatih melakukan aktivitas, tapi di rumah tidak diperbolehkan. Nah, juga seringkali keluarga mempunyai perasaan takut untuk dilukai oleh ODGJ, merasa sedih dengan kondisi kesehatannya, dan merasa malu dengan tetangga, terutama jika kambuh. Seharusnya tidak perlu malu. Yang perlu dilakukan adalah ya dihadapi, diterima, dan mencari upaya pengobatan yang tepat. Nah, tentu apa yang perlu dilakukan oleh keluarga untuk mengatasi beban subjektif itu? Ada 3 hal. 1. Manajemen stres dan cemas. Tentu perasaan stres dan cemas anggota keluarga harus diatasi. Bisa saja keluarga melakukan calm down atau teknik menenangkan diri dengan cara relaksasi napas dalam, meditasi, yoga, mendengarkan musik, atau rekreasi, atau menciptakan situasi yang rileks yang bisa mengurangi stres dan cemas, atau melakukan relaxation progressive relaxation atau PMR. Nah, tapi permasalahannya tidak cukup seperti itu. Itu adalah cara penyelesaian masalah berfokus pada emosi. Tentu puncak permasalahannya tidak teratasi. Nah, yang kedua adalah melakukan manajemen konflik. Bisa saja merasa beratnya merawat ODGJ berasal dari merasa sendirian atau ada masalah hubungan antara ODGJ dengan keluarga. Nah, ini perlu diperbaiki, perlu adanya penyelesaian konflik, mengenali konflik yang dialami, mengenali penyebab konflik, mengenali jenis konflik. Tentu ini akan perlu dilakukan untuk mencari jalan keluar. Mungkin perlu win-win solution, mengalah untuk menang. Tidak perlu anggota keluarga egois tentang sebuah permasalahan. Bisa jadi memang
ada peran kekambuhan itu dari anggota keluarga yang lain, sehingga perlu dilakukan manajemen konflik, termasuk pola-pola penyelesaian masalah ketika ada gangguan dalam komunikasi ya harus diperbaiki. Apa yang diharapkan ODGJ dari keluarganya, demikian juga apa yang diharapkan keluarga dari ODGJ. Tentu tenaga kesehatan sangat penting untuk membantu mencari jalan tengah. Yang nomor 3, manajemen beban. Tentu ketika merawat membutuhkan waktu, biaya, ya. Kalau dilakukan sendiri pasti akan sangat berat sekali. Maka dengan berbagi peran dengan anggota keluarga yang lain akan jauh lebih ringan. Tentu sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota keluarga. Silahkan mencoba.